Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara 30 Hari Akfar Berkarya. Hari ini kami punya dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan menjelaskan tentang Idul Adha, berbagi dan menginspirasi. Sebelum kita memulai acara inti, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ilmu tauhid dan menjadi pegangan untuk kehidupan umatnya. Yang kami hormati Bapak Usman As-Sufi dan juga Bapak Ustadz Muhammad Zakaria selaku narasumber penceramah hari ini, dan para audiens semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hadirnya dalam acara di sore hari ini menjadikan amal baik dan menambah ilmu agama kita semua. Amin. Baik, langsung saja acara akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Mas Rizky Cholif. Waktu dan tempat yang persilakan. Maaf, ada kesalahan dari operator. Ditunggu sebentar ya. Akan segera dibenarkan. Ada CV. Ya, ada. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya moderatornya Rizky Cholif. Hari ini ada acara Idul Adha Berbagi dengan Pak Sufi. Gus Usman As-Sufi. Gus Usman As-Sufi, maaf. Pripun Pak Sufi, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Kesibukannya apa, Pak? Kalau boleh tahu sehari-harinya selain mengisi acara begini? Kebetulan saya ngajar di SMK dan saya ngajar matematika. Matematika, Pak? Ya, jadi saya ngajar di sekolah itu bukan di sini saja, jadi di SMP juga, di SMA juga, muter-muter. Banyak berarti, Pak ya? Keliling. Berbagi ilmu itu baik kok, Pak, nggak apa-apa.
Insya Allah berkah buat para murid-muridnya Pak ya. Ini berarti jenengan ngisi, boleh dilangsung aja Pak, nggak apa-apa, monggo. Ya, kameranya sudah siap di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih diberi oleh Allah kenikmatan yang berupa kesehatan. Kedua kalinya, sholawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ini merupakan hajat dari Akademi Farmasi yang kebetulan disnatalis yang ke-11. Mudah-mudahan tetap eksis di dunia pendidikan dan ikut serta membantu pemerintah mencerdaskan anak-anak bangsa. Idul Adha itu ada yang mengistilahkan hari raya haji. Karena saudara-saudara kita muslimin, muslimat seluruh penjuru dunia yang melaksanakan haji hari ini melakukan ibadah utama yaitu wukuf di Arafah. Saudara-saudara kita memakai seragam berwarna putih semuanya yang kita kenal dengan pakaian ihram. Nilai-nilai yang terkandung adalah bahwa menunjukkan semuanya persamaan akidah. Dan yang kedua adalah Allah tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Semuanya di mata Allah sama, yang membedakan adalah ketakwaan dari kita semuanya. Yang kedua, Idul Adha ada yang mengatakan Idul Kurban, di mana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menyembelih hewan-hewan kurban. Saya singgung sedikit masalah fikih, yaitu untuk masalah hewan kurban. Ada kriteria yang pertama itu harus sehat. Jadi kita tidak boleh berkorban dengan hewan yang cacat. Dan dilakukan 4 hari. Jadi mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi pelaksanaannya lama. Sehingga kalau Idul Adha ini banyak sekali yang melaksanakan penyembelihannya hari Sabtu besok. Karena semuanya berpikir bahwa kalau hari Jumat itu waktunya mepet, sehingga disembelih besok. Termasuk di Akfar akan dilaksanakan besok. Pak kok tahu Pak? Ya, masalahnya sapinya belinya di saya. Jadi kebetulan saya ngajar, juga ikut membantu pengasuh pondok, dan anak-anak yang mondok di saya itu kegiatannya adalah ternak sapi. Jadi ada sekitar 20-25 sapi. Bukan promosi ini. Jadi harus dicek bahwa itu kondisinya sehat.
Dan ada lagi yaitu masalah umur. Jadi kalau sapi umur 2 tahun, kalau kambing umur 1 tahun, sudah bisa untuk syarat dikurban. Jadi kalau ada istilah Jawa, Pak harus poel. Nah, poel. Jadi tidak harus. Jadi kalau dalam Islam itu adalah patokannya adalah usianya. Jadi kalau sapi itu umur 2 tahun lebih, kalau kambing 1 tahun lebih. Sedangkan poel itu orang-orang Jawa menandai bahwa hewan kurban itu kalau sudah dewasa, itu giginya ada yang tumbang atau dinamakan poel. Yang ketiga ada yang menamakan Idul Nahr, penyembelian. Sudah jelas bahwa sejarah kalau Idul Adha di benak kita semuanya adalah sejarah mengenai Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Semuanya sudah tahu sejarah itu. Mungkin kalau umpama perintah itu kita yang diperintah oleh Allah, mungkin kita babalah dosa-dosa dedek wis. Kita tidak mampu. Sehingga Nabi Ibrahim itu terkenal memang keimanannya, ketakwaannya sangat tinggi. Pernah ikrar bahwa Nabi Ibrahim mengatakan bahwa cintanya kepada Allah itu sangat tinggi. Jadi tidak ada kecintaan selain kepada Allah yang mengungkuli kecintaannya kepada Allah. Sehingga diujilah oleh Allah, diperintah untuk menyembelih putranya. Alhasil Nabi Ibrahim melaksanakan itu. Sehingga Nabi Ibrahim memang ketakwaannya tinggi. Sehingga yang kita ambil adalah ketakwaan kita semuanya di dunia ini mempunyai tujuan yaitu satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup di dunia ini disuruh oleh Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tetapi karena kesibukan urusan duniawi, godaan-godaan setan yang mengakibatkan kita terkadang lalai dengan perintah-perintah Allah dan juga melakukan apa yang dilarang oleh Allah karena tipu muslihat dari setan. Sehingga kita harus mempertebal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalani hidup ini dengan damai dan tentram. Untuk nilai-nilai yang kedua, yaitu kemanusiaan. Jadi kita kurban ini berbagi dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang duafa, bagaimana orang-orang yang di luar sana yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banting tulang, atau mereka yang mungkin setiap hari makan daging itu nunggu waktu Idul Adha. Sehingga nilai yang kita ambil adalah kemanusiaan. Karena kita hidup itu ada dua hubungan, yaitu hablum minallah
dan hablum minan nas. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Sehingga kalau kita sesama manusia harus peduli dengan yang lain, tanpa memandang apapun. Status kaya, miskin, dari suku apa, dan sebagainya. Yang kita lihat adalah bagaimana saudara-saudara kita itu senasib dengan kita. Jadi saudara-saudara yang mungkin non-muslim, kita lihat dengan kacamata bahwa mereka adalah sama dengan kita, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pandangan lagi yang diajari oleh Imam Ghazali untuk agar kita bisa melihat saudara-saudara kita bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih sayang, yaitu ilmu yang diberikan Imam Ghazali, yaitu ketika kita melihat anak-anak, hati kita merasa bahwa anak-anak dosanya lebih sedikit daripada kita. Tetapi kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita harus punya perasaan di dalam hati bahwa yang tua lebih banyak ibadahnya daripada kita. Sehingga kita dalam hidup melihat siapapun akan melihat mereka dengan baik dan menganggap diri kita sendiri yang tidak baik. Sehingga introspeksi itu akan setiap hari, setiap kali kita selalu memperbaiki hidup kita. Entah itu ibadahnya, entah itu sosialnya. Sehingga hidup kita itu enak. Sesuai dengan tujuan yang di Al-Quran tadi, bahwa tujuan hidup kita ibadah. Semua aktivitas kita nilai dengan ibadah. Kita bekerja, kita niat untuk mencari nafkah anak istri. Kita sekolah, diniati tholabul ilmi. Sehingga kita berlomba-lomba dalam beribadah atau dalam kebaikan. Yang ketiga, nilai untuk Idul Adha ini yaitu kualitas ibadah kita. Jadi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita menyembelih hewan kurban, itu merupakan satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita punya prinsip yaitu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan lihat kecil besarnya kebaikan kita. Kita tebarkan kebaikan. Kalau kita berteman di kampus atau di sekolah, mudah memberi kebaikan kepada teman. Meskipun sepele, contoh saja. Ketika perkuliahan, ada teman tidak membawa pulpen, kita kasih pulpen. Mungkin sepele bagi kita. Kalau harganya kalau ditaksir 2.000, 1.500. Tapi ketika teman kita pegang pulpen, menulis ilmu itu kita manfaatkan, maka itu suatu ladang. Jadi sampean bondo 2.000, bondo 1.500, nganggur nang omah. Ketika itu digunakan yang manfaat, maka akan mengalir. Sampean yang pinjemi pulpen dapat pahala karena untuk kebaikan. Sehingga pesan saya adalah kita tahu ladani keluarga Nabi Ibrahim yang sebagai ayah, maka kita harus memiliki sifat seperti Nabi Ibrahim
yaitu demokratis. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, tidak langsung memutuskan. Jadi jangan jadi seorang ayah itu yang diktator. Jadi banyak permasalahan siswa atau mahasiswa itu apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Sehingga Pak saya itu loh, tidak ingin masuk jurusan ini. Saya terpaksa. Kenapa? Disuruh orang tua. Jadi pelajarannya adalah Nabi Ibrahim demokratis. Musyawarah kepada Nabi Ismail. Bagaimana saya dapat perintah ini? Maka Nabi Ismail langsung jawab. Lakukan, kerjakan. Kalau itu perintah dari Allah. Musyawarah. Oh ya. Yang kedua, jika sebagai ibu rumah tangga, kita harus mentauladani figur Ibu Siti Hajar yang selalu membantu mendoakan suaminya. Sehingga dalam kehidupan kita kalau berumah tangga enak. Jadi kalau suami bertindak memiliki sifat demokratis, jujur, seorang istri juga gitu, selalu mendukung. Sehingga tercipta rumah itu bagaikan surga. Jadi setiap seorang suami pulang, wajah senyum dan sebagainya. Yang ketiga adalah jika sebagai seorang anak, maka kita tauladani Nabi Ismail yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Maka untuk adik-adik, karena saya lebih tua, jadi saya panggil adik-adik. Untuk adik-adik, berbaktilah kepada orang tua kalian, termasuk yang lebih utama adalah seorang ibu, karena surga memang di telapak kaki ibu, sehingga jangan pernah membuat luka di hati seorang ibu. Agar hidup kalian bisa meraih kesuksesan, bisa meraih keberkahan, dan apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian bagi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.